Perhatikan, ada kata seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau saja Tuhan pernah berjanji kepada Musa, janji yang sama yang diterima oleh Yosua juga. Ada dua janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Yang pertama, slide berikutnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Janji ini janji yang hebat, janji yang begitu luar biasa. Janji diberikan Tuhan kepada Yosua apa? Bahwa dari padang gurun, gunung Libanon, sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het, sampai laut besar menjadi milik Yosua. Amin. Tempat yang diinjak telapak kakinya diberikan kepada Yosua. Tapi hari ini janji Tuhan digenapi buat saudara hari ini. Katakan amin. Tempat yang saudara injak, Tuhan berikan kepada saudara hari ini. Lalu janji yang kedua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Pak, Bu, kalau ada orang jahat sama saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang itu. Alkitab saudara berkata bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Percaya atau tidak, orang yang diurapi oleh Tuhan, maka kita akan menerima kuasa. Yang jahat tidak akan berkuasa atas hidup saudara hari ini. Saya pelajari Bapak Ibu kata janji. Kata janji dalam bahasa Ibrani dikatakan apa? Amar. Dalam bahasa Yunani dikata evangelia, artinya apa? Janji atau sumpah. Menurut Wikipedia, janji adalah sebuah kontrak psikologi yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih, di mana orang pertama mengatakan kepada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Janji itu adalah utang, Pak, Bu. Makanya jangan sekali-sekali berjanji, Pak, Bu. Janji itu utang lu. Kalau saudara yang berjanji kepada saudara, teman, ibu atau papa kita nggak tepati, hati-hati. Itu utang. Oh, lagunya Dunia Saja ada kok. Kau yang berjanji, kau yang menepati, la 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 la. Iya kan? Lagu rohaninya ada. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ada begitu banyak janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab saudara, pasti akan digenapi. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa saudara belum menerima janji Allah? Kita harus koreksi hidup kita. Yang kedua, bersabarlah menantikan janji Tuhan. Kita ambil contoh siapa? Abraham. Kita tahu Abraham itu punya istri siapa yang bernama siapa? Sarah. Padahal Sarah waktu punya keturunan umur berapa tahun?
Berapa? Bauna puluh. Autik Mei. Salah lah. Berapa? 200. Ketuaan, Pak. 500. Kebanyakan. 91. Abraham berapa umurnya waktu punya keturunan? Hah? 19 tahun. Muda amat, Sarah 91 tahun, masa Abraham 19 tahun. 100 tahun. Iya kan? Janji yang ditepati, Pak, Bu. Alkitab sudah berkata bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Udah punya keturunan, lahirlah Ishak. Iya kan? Lahirlah Ishak. Untung Ishak itu nggak marga Panjaitan, loh. Kalau marga Panjaitan saya nggak terima itu. Marga Pasar Ibu itu kayaknya. Nah, saudaraku, firman Tuhan datang kepada Abraham. Kucuk. Bram, persembahkan anakmu, Bram. Wih, baru punya anak si mata wayang yang bernama Ishak. Firman Tuhan datang. Suruh persembahkan di mana? Di Parapat. Di Gunung Moria. Nah, saya nggak tahu saudara aja sih, nggak apa-apa. Gunung Moria. Dia bawa ini Ishak sama ada budaknya sampai Gunung Moria. Ishak bilang, "Pak, mana korbannya?" Udah tenang Ishak. Abraham lagi nyiapin kayu bakar. Ishak udah mulai diikat, ingin dipersembahkan. Tiba-tiba apa? Allah apa? Memberikan pengganti korban berapa? Domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Makanya tempat itu dikatakan apa? Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Digenapi janjinya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau hari ini kita sering dikecewakan oleh janji manusia, jangan putus asa. Ada janji Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau hari ini juga janji Allah belum digenapi dalam hidup kita, jangan pernah kecewa. Teruslah bersabar menantikan janji Allah tersebut. Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita karena ia menghendaki supaya kita bertobat, supaya kita tidak binasa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, Pak. Hari esok secara janji Tuhan bagi kehidupan kita, Tuhan berjanji dan bertanggung jawab atas setiap kalimat doamu hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 12 sampai 13. Saya undang seluruh pemusik. Yosua pasal 1 ayat ke-12 sampai dengan 13. Firman Tuhan kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Sekali lagi, ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Yang ketiga, kenapa kita harus teguh hati? Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Yosua bilang kepada orang-orang Ruben, orang-orang Gad, suku Manasye, ingatlah perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu.
Tentu pesan yang diterima oleh dari Musa, pesan dari Tuhan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kenapa Yosua mengingat kembali pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa itu. Karena Musa adalah perpanjangan tangan Tuhan. Musa adalah hamba Tuhan. Jadi semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa harus diingat, karena itu merupakan perkataan Tuhan, pesannya Tuhan. Pak, Bu, sering sekali kita lupa atau melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama bertahun-tahun kita hanya cuman karena satu masalah saja yang belum doa kita dijawab oleh Tuhan, kita selalu berkata Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Padahal begitu banyak kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima sepanjang kita masih hidup, Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan bisa saudara bayar dengan kepeng dan jabatan saudara. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apa manfaat ketika kita mengingat kebaikan Tuhan? Ada 3 alasan. Yang pertama, orang yang mengingat kebaikan Tuhan memampukan hidupnya bersyukur atau mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah cara terbaik untuk kita menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah orang yang mengingat kebaikan Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan bahwa Dia sanggup menolong Anda dan saya. Lalu yang ketiga, orang yang mengingat kebaikan Tuhan membuat kita semakin sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Sebab itu kita dipanggil, kita dipakai oleh Tuhan untuk selalu kita mengingat atas kebaikan Tuhan. Mengingat lewat apa? Kebaikannya di atas kayu salib, kematiannya 2000 tahun yang lalu. Kita sebagai pengikut Kristus memang tidak pernah dijanjikan bahwa dalam hidup kita tidak akan pernah mengalami pergumulan. Pergumulan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Dan sebab itu teruslah melangkah dengan iman. Tuhan sudah persiapkan segalanya. Tuhan telah berjanji dan ingat.